Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Ningsi. Saya akan mereview jurnal dari Frieden Yeremia Christensen dan Thomas Santoso, yaitu tentang analisis pelatihan dan pengembangan sumber daya di PT Wahana Kosmetika Indonesia. Slide yang pertama kita akan membahas tentang abstrak. Industri kosmetik yang sedang mengalami pertumbuhan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelatihan dan pengembangan di PT Wahana Kosmetika Indonesia. Simple dipilih secara purposif, yaitu direktur, manajer produksi, manajer personalia, dan karyawan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian bertujuan bahwa PT Wahana Kosmetika Indonesia sudah melakukan pelatihan dan pengembangan organisasi dan pengembangan manajemen, namun belum melakukan perencanaan karir dan pengembangan karir. Hal ini dapat ditingkatkan oleh perusahaan demi mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, tujuan dari penelitian tersebut, menurut penelitian tersebut bertujuan sebagai pengembangan berorientasi pada efisiensi dalam melakukan pekerjaan, pengawasan melekat, cepat berkembang, kritis, dan fungsi stabilisasi. Selanjutnya, implikasi teori dan review penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu, menurut Hasan 2007, seorang manajer sumber daya manusia harus dapat meningkatkan dan memberikan peran lebih dalam mengembangkan sumber daya manusia ke dalam bentuk pengembangan yang lebih maksimal, kesempatan belajar, dan memperkenalkan lebih banyak pemberdayaan, umpan balik, dan mekanisme penguatan sumber daya ke dalam suatu sistem sehingga karyawan tidak hanya memiliki satu peran tapi beberapa peran sehingga akan muncul efektivitas dalam suatu perusahaan. Dan tujuan pengembangan sumber daya manusia selalu menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama, produktivitas kerja. Kedua, efisiensi. Ketiga, karir. Dan keempat, kepemimpinan. Dan yang terakhir, balas jasa. Keberhasilan dari suatu pengembangan itu sendiri juga dapat diukur dengan melihat hasil yang ada dengan tujuan perusahaan yang sudah tercapai. Menurut Hasibun tahun 2000. Selanjutnya tentang metodologi penelitian dan jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode theoretical sampling. Yang kedua, adapun jenis penelitian yang diterapkan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Selanjutnya, alat uji hipotesis. Alat uji yang digunakan dengan teknik wawancara serta menggunakan lembar pengamatan dan paduan pengamatan. Hasil penelitian. Dari penilaian di atas bisa dilihat bahwa di PT Wahana Kosmetika Indonesia menggunakan dua metode, yaitu attribute approach dan quality approach. Kedua metode ini disebut juga sebagai metode quality approach. Kesimpulan dan temuan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT Wahana Kosmetika Indonesia sudah melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Training dilakukan dengan metode on-the-job training yang dilakukan kepada karyawan sebagai produksi dengan pengawasan manajer produksi. Sedangkan development dilakukan dengan cara instructor-led, di mana manajer di sini akan diberikan seminar dengan menggunakan seminar. Keterbatasan penelitian. Perusahaan dapat melakukan career planning dan career development. Dengan career planning dan career development, maka proses pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia akan lebih komprehensif dan akan lebih menguntungkan baik bagi perusahaan maupun karyawan. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti pelatihan dan pengembangan di perusahaan yang lebih kompleks sehingga penerapan training dan development bisa dapat lebih komprehensif. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang mereview jurnal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.